Terima kasih Anda masih di Kompas Siang. Saudara, minyak kita mulai langka di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Di pasar tradisional Karya Nugraha, warga kesulitan mendapatkan minyak kita. Dan kalaupun ada, harganya sudah melambung tinggi. Sejumlah pedagang mengaku pasokan minyak goreng merek Minyak Kita kini semakin sulit didapatkan. Bahkan untuk mendapatkan barang itu, pedagang terpaksa membeli dari pihak kedua. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp19.000 per liter, kini harganya mencapai Rp21.000 per liter. Sehingga para pedagang hanya menjual minyak goreng yang non-subsidi dengan harga yang mahal. Oh, sangat naik sekali. Pak, itu harga minyaknya berapa Pak yang dijual minyak kita? 22.500, 21.000 Per liter? Iya. Sebelumnya harganya berapa? Sebelumnya 19.000. 19.000? Iya. Tanggapan saya kalau bisa pemerintah mengayomi harga minyak ini Pak. Soalnya kan masyarakat kecil sangat berat sekali kalau dengan harga 21 per liternya. Sangat berat ya? Iya. Kelangkaan juga terjadi di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat, saudara. Pedagang menyebut stok dari supplier sudah 2 bulan tak kunjung ada. Selain itu, harga beli minyak kita dari supplier juga di atas harga eceran tertinggi yang ditentukan pemerintah. Sementara itu, untuk memastikan stok minyak kita aman, pedagang harus menjadi mitra Bulog. Saudara, lebih lengkap soal kelangkaan minyak kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Vida Alatas dan juru kamera Sunandar di Bandung, Jawa Barat. Vida, selamat siang. Jadi upaya pemerintah Kota Bandung untuk mengatasi kelangkaan minyak kita seperti apa? Vidi, kemarin tepatnya 3 hari yang lalu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan ini sudah merencanakan akan melakukan sidak begitu ya ke sejumlah tempat. Di antaranya ini adalah gudang penyimpanan sembako, baik itu gudang penyimpanan sembako dari Bulog dan juga dari supplier begitu ya, di mana pengendalian ini akan dilakukan oleh Wali Kota Bandung dengan melakukan pendataan gudang penyimpanan sembako dan pengecekan bersama kepolisian dan juga aparat penegak hukum lainnya. Karena memang Vidi dan juga saudara, hingga hari ini kami pantau kalau di Pasar Kosambi, dan sebetulnya tidak hanya di Pasar Kosambi saja Vidi dan juga saudara, tetapi di sejumlah pasar tradisional di Kota Bandung, stok minyak kita di sejumlah pedagang ini sudah tidak ada sejak 2 bahkan hingga 3 bulan ke belakang. Alasannya memang Vidi dan juga saudara, kalau di Pasar Kosambi sendiri, para pedagang ini mengambil stok minyak kita mereka dari supplier kedua. Artinya ini memang bukan sebagai mitra resmi dari Bulog. Jadi tadi kami berbincang dengan para pedagang, ada 2 cara para pedagang untuk mendapatkan minyak kita atau stok minyak kita. Yang pertama adalah dengan menjadi mitra resmi Bulog, yang kedua ini adalah dengan mengandalkan supplier kedua. Untuk menjadi mitra resmi dari Bulog, memang para pedagang menyebut ada sejumlah persyaratan. Di antaranya adalah pendaftaran dengan menyertakan NPWP, KTP, dan juga izin bangunan berdagang begitu ya, Vidi dan juga saudara. Dan juga untuk menjadi mitra Bulog, ini pengambilan stok minyak kita minimal harus di angka 100 hingga 150 botol per order. Itulah yang membuat banyak pedagang kecil, banyak pedagang eceran minyak begitu ya di Pasar Kosambi ini memilih untuk mengambil stok minyak kita mereka di supplier kedua. Memang kalau di supplier kedua ini harganya lebih mahal, seringkali para pedagang ini membeli stok minyak kita dari supplier kedua ini di atas harga eceran tertinggi. Terakhir sebelum bulan Ramadan, para pedagang mengaku harga minyak kita yang mereka ambil dari supplier kedua ini di angka 20 hingga 22.000. Itu baru harga beli, sehingga para pedagang ini menjualnya di atas harga beli tersebut, yang mana itu jauh di atas harga eceran tertinggi atau HET yang tertera di botol minyak kita yang telah ditentukan oleh pemerintah, yakni 15.700. Tetapi itu terpaksa mereka lakukan karena mereka tidak bisa mengambil stok banyak begitu.
alasan dari pedagang di Pasar Kosambi. Selama tadi kalau kita pantau, Vidi, kan ada dua yang terbagi begitu ya, diantaranya adalah pedagang yang menjadi mitra Bulog, tapi kalau yang pedagang yang merupakan mitra Bulog menyebutkan bahwa bahkan selama 2 bulan kebelakang stok minyak kita dari Bulog aman. Vidi. Baik, Vida Alatas, terima kasih untuk laporan Anda dari Bandung, Jawa Barat. Saudara, kami akan menghadirkan ke hadapan Anda makroekonomi dan sektor real mengulas pergerakan ekonomi Indonesia hingga ke dapur. Anda pasca Hari Raya Idul Fitri, minyak curah kemasan minyak kita langka di pasaran. Selain stok yang kosong, sejumlah pedagang memilih tak menjual minyak kita lantaran harga beli yang jauh di atas harga eceran tertinggi. Nah, kita akan lihat bagaimana sejarah kehadiran minyak kita di pasaran. Minyak kita, saudara, merupakan merek dagang yang diluncurkan Kementerian Perdagangan yang ditargetkan tersedia di seluruh Indonesia. Hal ini berawal dari gejolak tingginya harga minyak goreng pada 2022. Program ini dibuat untuk menjaga pasokan minyak goreng tetap aman dan harga lebih stabil di pasaran. Harga minyak kita diatur pemerintah berkisar 14.000 hingga Rp15.000 per liter di tingkat konsumen yang hadir dalam berbagai kemasan dan sudah memenuhi standar aman untuk dikonsumsi. Dan saudara, kita pantau bagaimana harga minyak kita di pasaran. Kami kutip dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Kemendak, Kementerian Perdagangan. Harga minyak kita terpantau terus naik sepanjang bulan April dari kisaran 15.800-an rupiah di awal bulan ini mendekati Rp16.000 per liter. Meski sempat turun tipis, tren kenaikan masih terlihat dalam beberapa hari terakhir. Tak hanya harga yang mahal, stoknya pun menghilang di pasaran bahkan sejak 2 bulan terakhir. Saudara, lebih lengkap terkait langkanya minyak kita di pasaran, kita akan bahas bersama Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, Ibu Esther Sri Astuti. Selamat siang, Bu Esther. Siang, Mas Vidi. Kalau Anda melihat ini dari perspektif ekonomi, apa sih akar masalah kelangkaan minyak kita ini? Apakah lebih kegagalan distribusi atau desain kebijakan atau seperti apa? Ya, ini kalau saya melihat karena kelangkaan ini kan sudah terjadi beberapa bulan ya, khususnya di beberapa daerah gitu. Bahkan di Jakarta pun sempat kosong gitu kan minyak kita. Nah, oleh karena itu yang saya dengar juga ini ada penambahan DMO untuk minyak kita. Namun kalau di dalam pasar itu nanti ada distribusi yang tersendat gitu ya. Seperti tadi kalau pedagang ingin beli minyak kita, mereka harus mendaftarkan diri sebagai partner Bulog gitu ya. Nah, ini kan tentunya akan menghambat gitu distribusi di dalam distribusi pasar minyak kita gitu. Padahal kalau kita lihat minyak kita ini kan sejarahnya diadakan atau diproduksi untuk sebagai upaya operasi pasar. Artinya apa? Operasi pasar itu adalah memenuhi ya, membanjiri pasar dengan produk minyak goreng dengan harga yang murah. Tetapi kalau minyak kita sendiri tidak bisa menembus pasar, artinya ini kan upaya untuk melakukan operasi pasar yang dilakukan pemerintah ini kan gagal gitu. Jadi skema distribusi yang tepat menurut Anda seperti apa yang harus bisa tepat sasaran begitu atau seperti apa, Mbak? Ya, kalau menurut saya yang namanya distribusi itu kan harusnya ada distributor besar, kemudian ada second layer distributornya, kemudian ada yang satu lagi adalah retailer gitu kan. Nah, kalau syaratnya ini pedagang harus mendaftarkan diri sebagai partner Bulog dengan persyaratan harus mengambil dalam jumlah partai besar, ini kan tentunya tidak semua pedagang-pedagang kecil itu mampu gitu kan, Mas. Nah, kalau mereka tidak mampu, maka solusinya adalah second layer-nya atau supplier yang kedua, yang which is mereka punya kuasa untuk menentukan ya harga
mereka, dan ternyata terbukti harusnya di HET minyak kita itu hanya berkisar 14.000 sampai 15.000-an. Nah, ternyata di pasar itu melonjak menjadi 21.500. Itu kan ada margin besar yang hanya dinikmati oleh kelompok tertentu gitu, Mas. Jadi intinya nggak boleh menurut Anda sebaiknya nggak ada pendaftaran ke Bulog atau agar mencegah ada kebocoran di rantai distribusinya atau seperti apa sih, Mbak? Kalau ada partner Bulog boleh, tetapi tidak usah ada persyaratan harus mengambil dalam partai besar gitu. Kalau enggak ya Bulog hanya berpartner dengan distributor besar gitu. Itu sih, Mas. Permasalahannya kan mereka nggak punya modal untuk menebus atau membeli ya minyak kita dalam partai besar, misalnya 100 sampai 200 botol gitu, Mas. Baik, ini kan distribusinya bermasalah tapi ada penjualan juga di retail. Menurut Anda apakah ini tepat atau enggak? Nah, menurut saya ini yang harusnya dikoreksi ya oleh pemerintah kebijakannya. Seperti halnya kemarin saja gitu ya, harusnya minyak kita ini bisa dijadikan suatu alat untuk mengkoreksi pasar itu. Artinya apa? Dengan kehadiran minyak kita, maka produsen-produsen minyak goreng non subsidi ini bisa lebih hati-hati dalam menaikkan harga. Tetapi kalau jumlah minyak kita sendiri itu langka di pasar, ini tentunya harus tujuan dari pemerintah untuk mengkoreksi harga ini nggak bisa gitu. Baik, jadi kalau Anda memberikan poin kritis, kira-kira apa yang harus dilakukan pemerintah agar tidak langka dan harganya bisa terjangkau? Harusnya kalau menurut saya minyak kita ini tidak boleh gitu ya, tidak boleh diberikan ya satu keleluasaan itu terutama Bulog untuk menjadikan partner ya partner sembarangan gitu. Maksudnya gini, kuota untuk ditebus oleh minyak kita ini harusnya bisa hanya 50 gitu atau 20 gitu, Mas, Tidak partai gitu. besar ya? Ya, betul. Oke, baik. Terima kasih Ibu Esther Sri Astusi dari Indef untuk pandangan Anda di Kompas Siang hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Saudara, musim durian di Kota Ambon membawa berkah bagi pedagang musiman. Melimpahnya pasokan dari Pulau Seram dan Saparua membuat penjualan meningkat dan keuntungan pun ikut terdongkrak. Gurihnya creamy latte, kalau belum coba pasti nggak nyangka.